sama anak aku sekarang mau cari kebebasan aku sendiri. Terserah. Duh. Isel nanti nggak boleh dendam sama mama. Yang penting Isel tetap sama papa. Papa janji Isel bakalan papa bahagiain ya. Dan walaupun tanpa seorang mama, Isel juga janji Isel gak bakalan ninggalin papa nanti kalau udah besar ya. Karena papa nanti bakalan berjuang mati-matian buat ngebahagiain Isel. Loh, itu Isel kan? Isel? Mbak, kamu apa? Kamu gak boleh gitu, Gong. Gas. Wah, ini harga ada di rumahnya. Ga? Gas, tumben nih. Iya, Ga. Jadi gini, aku mohon maaf nih ya, datang ke tempatnya kamu kerja, Ga. Jadi aku udah gak tahu minta tolong sama siapa lagi, Ga. Aku ke Agung ya, kamu tahu sendiri. Hampir tiap hari aku minta tolong sama dia, Ga. Jadi Ntar dulu, kok kayaknya panik. Ada apa sih? ini, Ga, anaknya aku dari semalam belum minum susu, Ga. Ya aku kasihan, nah aku gak ada uang buat beli susunya, Ga. Emang ibunya masih kayak gitu ya? Ya tetap lah, Ga, aku udah gak tahu lagi. Nah tadi pagi aja aku udah sempat tekar, Ga. Nah sekarang aku gak peduli ibunya mau gimana, Ga. Yang penting anakku sekarang bisa minum susu gitu loh, Ga. Nah aku janji nanti kalau aku udah ada uang bakalan aku langsung kembaliin ke kamu, Ga. Lagian sekarang Ini aku kamu kan mau pinjam uang? ya paling ya 50 gak apa-apa kalau ada, Ga. Ini aku tadi kebetulan juga pinjam sama bos, Mas. Adanya cuma 130. Kalau 100 gimana? Soalnya aku juga ada ya udah, Ga, aku gak apa-apa, ini udah lebih dari cukup. Ini bisa buat susunya anaknya aku 4 hari, Ga. Atau paling enggak 1 minggu lah. Kamu nggak usah pikirin itu dah, Gas. Yang penting buat beli susu anak kamu aja. Itu aku ikhlas kok, nggak usah pinjam. Ya iya, Ga. Ya kalau kamu mau nanti gantinya aku ada baju di rumah, kamu bawa aja. Soalnya aku cuman punya baju sama sandal aja, Ga. Gak Ya. usah, aku juga prihatin kok sama kehidupan kamu sekarang. Aku ngerti keadaan kamu, Gas. Ya istrinya aku sekarang kan kamu tahu sendiri udah gimana sama aku, Ga. Ya aku udah gak makanya dianggap. sabar aja ya. Ya udah, Ga, kalau gitu aku soalnya buru-buru mau beli susu, ini mau cari Isel Terus dulu di Isel sama rumah. siapa ya? Nah dia ada di rumah, Ga, sama ibunya. Sekarang aku mau pulang dulu. Udah kalau gitu aku makasih ya, Ga. Iya. Nanti Udah, kamu semoga cepet menemukan jalan keluar ya. ya makasih, Ga. Iya. Assalamualaikum. Rada. Rada. Iya. Masuk sini, sayang. Iya. Suaminya kamu ada? Gak ada tuh, lagi keluar. Biasa, paling dia tuh mau cari pinjaman uang gitu. Cari pinjaman? Iya, dia kan biasa, kesusahan banget. Dia tuh cuma mau beli susu buat anak aku, beli pempas buat anak aku. Dia tuh masih lontang-lantung cari pinjaman gitu. Tapi kita jadi jalan kan? Ya jadilah. Terus anaknya kamu gimana? Aku gak mau ya kalau kita jalan kamu masih bawa anak. Udah deh, kamu tuh tenang aja ya. Mumpung sekarang gak ada suami aku, udah biar tinggalin aja anak aku tuh. Ya kalau masalah itu sih terserah kamu. Pokoknya aku gak mau kita jalan-jalan itu bawa anak. Ya aku paling risih tuh kalau deket-deket sama anak. Udah deh, mendingan kita, kan barusan kamu ngajakin aku jalan. Kenapa kalau kita sekalian kabur aja deh? Maksudnya kamu di mana? Ya, kabur aja, aku udah males tinggal di sini. Aku mau ikut kamu gitu. Oh berarti kamu mau hidup sama aku? Hah? Iyalah. Terus Kamu mau nggak? anak sama suaminya kamu gimana? Udah, biarin aja anak aku. Ntar suami aku datang biar dia aja yang ngurus anak aku. Kalau itu keputusannya kamu ya gak apa-apa. Aku emang dari kemarin pengen bareng sama kamu, pengen hidup sama kamu. Ya aku bakal memberikan apa yang kamu mau dan aku bakal mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya kamu gitu. Nah justru itu aku kan malah lebih milih kamu daripada suami aku itu.
Ya karena suami aku tuh nggak bisa mencukupin aku, nggak bisa nafkahin aku dan anak aku. Jadi aku, ya buat apalah bertahan sama suami kayak gitu. Ya udah, kalau itu keputusannya kamu, dan aku sebenarnya kasihan sama kamu. Kamu itu wanita yang cantik, kamu itu tidak pantas hidup sama lelaki yang ekonominya gak bagus gitu loh. Dan kamu itu gak pantas juga ngerawat anak kamu. Iya, Ya? juga udah bosen sama suami aku, dia udah kira gak bisa mencukupi. Dan yang satu lagi ya, yang aku paling gak senang, apalagi sama mertua aku itu yang bikin aku gak betah gitu sama dia. Ya udah, kamu gak usah pikirin, nanti aku bakal membuat kamu bahagia. Anggap aja lah ini balasan karena kamu sudah susah dari kemarin. Aku bakal membanjakan kamu dan aku bakal membahagiakan kamu. Ya udah, kamu kalau emang kamu udah mau kabur, kamu beresin Gi. Udah deh, aku mending siap-siap dulu ya. Iya. Aku di sini aja ya. Bentar dulu. Kalau sekarang dia tuh udah terjebak dan dia masuk dalam perangkap aku. Ini aku udah siapin semuanya sayang. Ya udah. Tapi kamu yakin, anaknya kamu kan masih bayi tuh. Ya yakin lah, aku kan lebih mentingin kamu daripada anak aku itu. Nanti ketika kamu bareng sama aku gak mau kamu pikirannya kamu itu ada di sini. Kalau kamu sudah bareng sama aku, hidup sama aku, kamu semuanya milik aku, ya. Iya sayang, kamu tuh tenang aja. Aku bela-belain loh ninggalin suami aku sama anak aku. Itu semua cuma demi kamu kan. Ya udah. Mobil aku di depan, soalnya kan di sini gak bisa masuk, kan parkir di depan. Ya udah, kalau itu kita langsung jalan aja. Ya. Kamu sudah makan? Belum sayang. Ya udah, nanti kita makan dulu. Habis itu kita Kebetulan ada sebelum. Aduh, udah. Sini ada. dulu. Loh, ini siapa? Udah deh, kamu gak usah ngurusin hidup aku. Mending sini dulu. Aku ada perlunya sama kamu. Kamu kurang ajar banget ya Rada. Padahal Bagas rela-relain banting tulang cari kerja cuman buat kamu sama anak kamu. Tapi balasan kamu malah gini ke Bagas. Udah deh, kamu gak usah ikut campur urusan aku ya. Bagas itu gak bisa ngikutin aku, jadi aku udah gak betah sama dia. Mending kamu tuh jagalin anak aku dulu ya. Aku mau keluar sama Kamu mau ninggalin anaknya? Tanya lagi. Ini kamu nganterin anak aku ke Bagas ya. Tolong cariin Bagas tuh. Aku juga nggak tahu Bagas tuh kemana juga. Padahal anak kamu masih kecil, Ada masih nggak tahu apa kayak gitu, masih belum jalan. Udah kamu mau tinggalin? Udah lah, kamu tuh cerai banget sih Bun. Ini Ada. semua kan keputusan aku. Sama aku mau. Anaknya kamu di mana? Itu di dalam lagi tidur. Kamu nggak tahu kasihan. Ya udah sana masuk aja. ya udah kalau begitu. Jadi Berarti keputusannya kamu udah bulat ya? Nanti kalau ketemu sama suaminya kamu gimana? ya udah nggak apa-apa. Aku bakalan terus terang sama kamu. Loh, ini Rada. Loh, bentar deh. Kamu mau kemana? Udah deh, mending dari sekarang kamu nggak usah ngurusin hidup aku lagi. Aku sekarang mau kabur sama pacar aku. Kamu nih emang kebangetan ya. Kamu tahu sendiri kan, anaknya kita ini masih bayi. Kamu tega-teganya ya ninggalin Isel sama aku cuma demi laki-laki ini. Mas, kamu juga harusnya punya pikiran dong, punya hati juga. Anaknya aku ini masih kecil, Mas. Jadi kalau kamu udah gak laku sama orang lain, jangan ganggu istri orang dong. Udah ngomongnya? Ya udah, anak kita biar kamu aja yang ngurus. Oh, berarti kamu lebih mentingin laki-laki gak jelas ini daripada aku sama anaknya kamu? Ya iyalah, karena apa? Karena kamu tuh nggak bisa mencukupi aku. Kamu buktinya mau beli susu anak kita, kamu kan masih keliling kan cari utangan. Ini barusan aku memang pinjem sama si Arga, dan aku masih ada usaha buat mencukupi kebutuhannya kamu sama anaknya aku. Kalau kamu misalkan udah ninggalin aku, terus anak aku mau sama siapa? Ya sama kamu lah. Ya maka dari itu aku juga betah tinggal sama kamu. Kamu tuh nggak bisa mencukupi hidup aku, kamu tuh. Beli susu aja masih pinjam. Gimana mau buat sehari-hari? Mas nih emang kebangetan ya. Jangan mentang-mentang Mas nih orang kaya, Mas enaknya sama saya. Mas, saya untuk ngebangun rumah tangga sama Rada ini bukan dengan cara yang mudah, Mas. Saya buat nikah aja saya bersusah payah buat cari biaya, Mas. Dan sekarang saya udah punya anak, kamu
datang cuma buat ngerusak rumah tangga aku, Mas. Jangan salahin aku, salahin istrinya kamu. Dan seharusnya kamu itu bisa bercermin diri dong, ha? Kamu di sini sebagai lelaki, ya, seharusnya kamu tanggung jawab. Karena kamu tulang punggung. Tapi kalau tulang punggung sudah bengkok, ya, udah gak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan istrinya, istrinya pantas dong cari laki yang sudah mapan, lelaki yang bisa mencukupi dan membahagiakan. Iya bener, kamu nggak usah nyalain pacar aku. Yang salah di sini tuh kamu. Coba kamu bisa mencukupi aku, membahagiakan aku nggak bakalan cari pria lain. Wah, ini Udah kebangetan. Ingat janjinya kamu dulu, walaupun aku mau susah, mau aku gimana, kamu bakalan tetap nemenin dan kamu gak bakalan ninggalin aku. Dan sekarang buktinya mana? Ternyata kamu cuma ngomong kosong doang ya. Cuman di awal aja kamu manis. Aku kalau nggak mikir ke anaknya aku udah lebih awal ninggalin kamu. Tapi aku mikir masa depannya anaknya aku. Jadi kamu jangan dibutakan dong sama perasaannya kamu aja, untuk kebahagiaan kamu aja. Kamu juga pikir anaknya kamu mau gimana nanti kalau misalkan orang tuanya udah gak lengkap. Bagas, kita bertahun-tahun nikah, aku tuh udah cukup sabar selama ini ya sama kamu ya. Gak usah nyalain aku. Istri mana yang mau punya suami gak bisa yang mencukupi kayak gitu? Aku udah gak betah Bagas sama kamu. Udah deh, mendingan kamu sama aku mulai sekarang pisah aja. Oh, jadi sekarang kamu udah berani bilang kayak gitu dan kamu berani terang-terangan ngebawa selingkuhannya ke rumah. Karena aku udah tekankan dari awal sama kamu, jangan sekali-kali kamu bawa laki-laki lain ke rumah. Kalau kamu memang udah keputusannya seperti itu, ya udah, tapi jangan harap kamu bisa ketemu sama anaknya kamu lagi. Lagian kamu kan pergi ninggalin aku sama anaknya kamu, sama anaknya kamu juga, berarti kamu kan udah mau ngelupain aku sama Isel. Iya itu bener. Aku udah capek hidup sama kalian. Hidup aku juga ribet terus sama kamu. Oh, berarti harusnya kamu dari dulu harusnya bilang kalau kamu masih belum siap buat menikah. Giliran udah punya anak, kasihan dong sama Isel. Kalau kamu gak kasihan sama aku gak masalah. Cuman kamu harus mikir sama anaknya kamu. Gak usah mikir sama aku, gak butuh dipikir sama kamu. Oh, Mas, ternyata seharusnya kamu ya, juga minta tolong ya. Kamu jangan. Kamu gak usah kasar-kasar gitu dong. Kamu kebalik. Kalau nanya, kalau belum siap, seharusnya kamu itu berpikir kamu di sini yang belum siap. Makanya sebelum menikah harus sukses dulu dan banyak uang dulu, baru nikah. Jadinya gak kayak gini ya. Cewek mana yang mau hidup susah, serba kekurangan, apalagi ngurus anak? Gak ada, Mas. Ya, udah wajar lah kalau dia selingkuh dan dia mencari kebahagiaan dan kesenangan. Karena dia tidak menemukan semua itu Kamu sama kamu. kamu gak usah sok tahu. Yang hidup sehari-hari itu aku yang bareng sama istrinya aku. Kamu tuh gak tiap hari. Oh, atau jangan-jangan dari kemarin-kemarinnya kamu udah menjalin hubungan gak bener nih sama orang ini gara-gara ekonominya aku menurun. Iya emang bener. udah denger sendiri kan kupingnya. Ya. Udahlah Bagas, kamu gak usah repot-repot. Ntar biar aku aja yang ngurusin surat pisah kita ya. Kamu memang tega banget. Aku gak nyangka kamu bakalan bersikap seperti ini. Dan Rada yang aku kenal baik hati dulu, ternyata sekarang hatinya bejat banget ya. Ya aku berubah gara-gara sikap kamu itu. Makanya kamu jadi suami yang becus dong. Kan harus sabar dong. Namanya orang menikah harus memang ada ujiannya. Kadang ekonomi menurun, kadang ekonomi naik. Ya kamu jangan mau senengnya aja. Berapa tahun lagi aku harus sabar Bagas. Nemenin kamu, aku udah nemenin kamu ya dari nol sampai kita udah bertahun-tahun nikah kayak gini. Hasilnya nggak ada sama sekali. Kamu tuh nggak ada perubahan. Kamu tuh kerjanya aja nggak jelas gini. Gimana bisa mau mencukupi hidup Kerjanya aku? cuma cari utangan. Iya, aku juga malu tuh sama tetangga. Tiap hari dia tuh ditagih terus sama tetangga ya, masalah utang terus. Dan satu lagi ya, nih motor kayak gini, motor ini aja punya si Agung kan, kamu pinjem kan sama Agung. Kamu aja nggak punya motor, tiap hari masih pinjem ke tetangga. Lah, aku kan berusaha. Kalau misalkan aku gak pinjam motor, gimana aku mau cari pinjaman uang? Dan gimana caranya aku buat beli susu buat anaknya aku? Kan sayang, kamu tahu sendiri kan, gimana aku yang mau betah hidup sama laki-laki yang seperti ini. Sepeda motor aja nggak punya. Aku ngingetin ya sama kamu ya. Perempuan yang baik itu perempuan yang mau nemenin ketika laki-lakinya itu lagi susah ataupun seneng. Jadi kamu perlu inget-inget. Itu cuma perempuan bodoh aja, Mas. Iya benar. Ya. Dia tuh gak pantas merasakan kesusahan, apalagi kekurangan. Karena dia tuh cantik. Dia tuh pantasnya sama aku, yang serba kemewahan dan serba kecukupan. Oke, ya udah kalau kamu udah selesai sayang, mendingan kita berangkat aja.
Ayo, aku juga udah muak lihat wajahnya si Bagas di sini. Oh ya, satu lagi mas. Wanita sekarang itu betulnya tentang mobil, motor aja pinjam. Hah? Pantas kamu ditinggalin. Kamu bisa-bisanya ya kayak gitu. Kamu memang kurang ajar banget. Nih, terserah kamu deh, kamu mau gimana. Sekarang aku udah gak mau ngurusin hidupnya kamu, terserah. Karena ini udah pilihannya kamu, aku udah gak peduli lagi sama kamu. Ya udah, kamu gak usah banyak omong ya. Sekarang aku mau kabur sama pacar aku, dan kamu ingat ya, jaga baik-baik anak kita, dengar? Dan kamu juga gak usah bilang apa aku harus jaga anaknya aku sama kamu. Dan jangan harap juga kamu bakalan ketemu sama dia ya. Aku udah benci banget sama kamu. Ya udah, gak apa-apa, urus aja anak kita ya. Aku juga nggak butuh kamu sama anak aku. Aku sekarang mau cari kebebasan aku sendiri. Terserah. Duh. Ayo sayang. Kebangetan Rada ya. Padahal kan aku udah berusaha buat ngebahagiain dia, tapi dia malah pilih laki-laki lain daripada bareng sama aku sama anaknya. Oh iya, Isel katanya di bawah Agung tadi. Emang kurang ajar banget Isel dititipin sama orang. Udahlah, mending aku cari Isel aja dulu. Aku lihat di rumah aja dulu. Kalau misalkan di rumah nggak ada, berarti bener di bawah Agung. Isel? Wah, kayaknya Isel di bawah Agung. Apa sekarang aku cari Agung aja ya? Soalnya kan Isel masih belum minum susu. Udahlah, aku cari aja dulu. Kebangetan banget ya si Rada. Kenapa? Aduh, si Rada kebangetan banget ya. Padahal anaknya masih kecil kayak gini, udah berani-beraninya ninggalin anaknya sama si Bagas. Ini barusan dititipin ke aku. Tanya suruh kasihkan ke Bagas. Padahal si Bagas ya, meskipun ekonominya si Bagas berkurang, kan Bagas tetap berusaha untuk ya ngidupin Rada sama anaknya ini. Kamu yang sabar ya, nanti kalau udah besar semoga sukses ya si Isel ya. Yaudah, kita cari papa dulu ya. Mau ambil bunga ya, mana bunganya? Udah, pulang dulu. Kok harus dari Isel kemana ya? Tadi muter-muter tapi gak ketemu. Emang kebangetan Rada. Isel masih anak kecil, kenapa harus dititipin ke orang lain? Kalau memang dia udah gak suka, harusnya dia tunggu aku dulu buat ngasih Isel ke aku. Ngacar banget Rada. Ini aku Main ya? Gung. Ini papa. Gung, aku minta maaf ya, soalnya ya mungkin kamu ada kerjaan terus Rada nitipin ini ke kamu. Gak apa-apa kok guys. Sebenarnya aku kesel banget Gung, soalnya Rada ya pergi ninggalin aku gara-gara ya ekonominya aku udah gak stabil. Terus dia malah pergi sama laki-laki lain dan ninggalin aku sama anaknya aku Gung. Ya barusan sama laki-laki lain guys. Waduh, laki-lakinya kayak orang sombong banget tuh guys. Padahal nggak seganteng seberapa sih. Waduh, sombongnya. Ya udah Gung, intinya aku mau terima kasih. Pokok setiap bantuan yang kamu lakuin sama aku dan keluarganya aku bakalan aku balas suatu saat nanti Gung. Sekarang aku cuma mau mikir aku harus kerja lebih keras lagi. Soalnya kan aku harus ngebahagiain Isel Gung. Ya guys. Kasihan. Ya udah, ini motornya aku makasih ya Gung, sudah dikasih pinjam. Ya guys. Aku barusan habis dari rumahnya Syarga Gung, jadi aku pinjam uang Ada buat tapi beli susunya Isel. Ya ada Gung. Syukurlah kalau ada. Ya udah, kalau gitu aku mau pulang dulu ya Oh Gung. iya, lain hari kalau kamu udah nggak ada uang, semisal nggak ada uang nih ya, kamu bisa pinjam ke aku guys buat beli nih susunya Isel. Ya Gung. Jangan guys kalau si Isel ya telat-telat susunya guys. Ya udah guys, kalau gitu aku mau ini ya pergi dulu, soalnya aku
aku masih kerja tar lagi. Oh ya udah Gung, makasih Motornya ya, Gung. dibawa ya. Ya, Gak apa-apa udah, ya. bawa aja Gung. Aku juga udah habis pinjem uang, ntar mau beli susu aku. Gung. Nggak mau dianterin ke rumahnya. Gak usah Gung, biar dah Gung. Ya udah. Udah cium dulu. Udah aku pulang dulu ya, Gas. Ya Gung, makasih ya Gung. Ya sama-sama. Isel nanti nggak boleh dendam sama mama. Yang penting Isel tetap sama papa. Papa janji Isel bakalan papa bahagiain. Biarpun mama jahat sama papa, nanti Isel harus tetap anggap kalau itu mamanya Isel. Papa janji mulai dari sekarang papa akan kerja lebih keras lagi, dan papa bakalan bikin Isel bahagia, dan Isel harus menempuh pendidikan yang tinggi dan lebih tinggi dari papa, biar Isel juga ekonominya nanti dan akhlaknya dan ilmunya juga tinggi dan bisa bertata krama dengan baik sama orang lain. Isel jangan sedih ya nak, gak apa-apa, papa masih bisa kok ngebesarin Isel, bahagian Isel sendirian tanpa seorang mama. Dan walaupun tanpa seorang mama, Isel juga janji Isel gak bakalan ninggalin papa nanti kalau udah besar ya, karena papa nanti bakalan berjuang mati-matian buat ngebahagiain Isel. Sekarang kita pulang aja yuk nak. Kita sekarang udah tidur berdua, kita udah gak punya siapa-siapa, papa cuma punya Isel. Jadi Isel nanti kalau udah besar jangan ninggalin papa lagi ya nak, jangan ikutin jejaknya mamanya. Nih, ntar lagi aku kedatangan tamu spesial dari luar kota. Tamu spesial itu Bagas. Bagas, waduh, Bagas sudah berapa tahun ya nggak pulang ke sini. Dia merantau keluar kota, udah sekitaran berapa tahun aku udah lupa deh. Tapi si Bagas keluar kota itu kan sama si Isel. Aku juga kangen juga ke si Isel, kayaknya Isel udah besar ya. Mungkin dia udah lupa ke aku kali ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, namanya udah lama nggak ketemu, apalagi dia masih kecil dulu gitu. Tapi aku herannya sama si Bagas barusan nelpon ke aku, kok aku disuruh rapi-rapi kayak gini ya. Aku mau diajak kerja di luar kota juga ya. Nggak ngerti juga deh. Udah aku tunggu si Bagas aja, ntar lagi aku nanya aja ke Bagas, ngapain aku disuruh rapi-rapi kayak gini, padahal aku jarang-jarang pakai baju rapi kayak gini. Aku kerjanya kan ya di sawah lah kalau aku kerja. Tapi semoga aja Bagas ngajak aku kerja di luar kota, kerja kantoran gitu. Wah, kan jadinya ke aku lebih enak kerjanya gitu. Nah, ini rumah temennya aku sayang. Ini di daerah desanya aku. Nah, kalau aku ada apa-apa dulu sama mata istriku, aku selalu minta tolong ke si Agung ini. Mas yang dulu jagain Isel ya? Ya udah, yuk turun. Wah, bener kan? Gung, Halo Gas. Aduh. sini Isel. Wah, ini Isel Gas. Nah, ya Gung. Aduh, Bentar ya. besar banget. Aku ambilin boneka dulu. Yang jagain Isel dulu ya? Iya bener Mbak. Ya, Oh iya Mbak. Ini istri barunya aku Gung. Aku udah lama sih nikah Gung sama ini Gung. Jadi ini San. Sini. Kamu udah lama Isel nggak sama Mas Rizky? Jadi gini Gung. Jadi dulu waktu aku masih
pergi keluar kota, aku pamitan dan aku bawa Isel. Aku bertemu sama istrinya aku. Jadi aku ada usaha, awalnya cuman pakai rombong bakso aja, Gung, kaki lima. Tapi akhirnya sukses juga karena rame, Gung. Sekarang udah ya banyak lah cabangnya, Gung. Ya, guys. Jadi aku bersyukur banget bisa dapet ya istri kan cantikan. Wah, jauh banget guys sama yang dulu, guys. Dulu udah ini, Gung, apa udah bikin aku susah terus, bikin tekanan batin dan juga nggak mau paham sama aku dah. Dan kalau ini, Gung, ya udah cantik tapi baik hati dan juga bisa nerima, Gung, kalau aku udah punya anak, Gung. Jadi aku bangga banget lah, Udah Gung. lah Mas, kan namanya juga itu kan masa lalu kan. Sekarang kan udah berubah kehidupannya. Sekarang kamu sama aku, kamu nggak usah mikirin masa lalu kamu. Iya, Gung. Oh ya, Gung, aku mau duduk-duduk di sini Di dulu. dalam aja, guys. Nggak apa-apa, di luar aja. Nih sekalian ini katanya mau Katanya sama Om Rizky. kamu bawain main aja dulu. Sekalian dia mau beli-beli katanya, Gung. Beli. Biar aku duduk di sini Yaudah. dulu ya. Ya udah. Aku mau ngomong dulu. Karena main dulu ya, Isel. Udah, kita duduk sini dulu. Sekalian aku mau ngomong-ngomong. Jadi di sini nih dulu, kalau misalkan aku ya ditengkarin sama mantan istrinya aku pasti ke sini. Kalau aku pinjam motor juga ke sini. Nah, rencana sekarang aku mau ngajak Agung ke rumah kita, sayang. Jadi biar Agung kerja sama kita aja. Ya udah. Soalnya Lagian juga kan itu Mas Agung itu kan juga dulu sudah yang jagain Isel kan. iya. Dan aku sebenarnya gak pengen balik ke desa ini lagi. Aku udah gak pengen nginget-nginget masalah kenangan yang buruk dulu waktu sama mantan istrinya aku. Aku bersyukur banget sekarang udah dapetin kamu dan kamu juga mau nerima aku apa adanya. Dulu waktu pertama ketemu aku masih belum ada kerjaan, terus kita merintis usaha bareng dan sekarang akhirnya kita udah sukses. Aku makasih ya, sayang. Duh nih, kalau orang sibuk mau begini, sayang. Siapa ya? Duh, biar deh nanti aja. Iya, aku juga mau ngomong sama kamu. Ya, bantu aku lah buat ini. Ntar aku matikan HP aja. Udah, nggak mau diangkat dulu. Nggak usah, udah. Kan sekarang ini waktu bersama kamu, sama keluarga lah. Jadi nggak boleh ada yang ganggu tentang kerjaan. Iya, gini, aku juga mau ngomong, Mas, ya bimbing aku lah buat jaga Isel, buat jadi ibu sambung buat Isel kan. Kan aku juga dulunya nggak tahu ya, ibu kandungnya Isel itu seperti apa kan. Jadi kamu kan dalam keadaan sudah tinggal berdua sama Isel kan. Dan sekarang aku juga mau belajar dari masa lalu. Aku gak mau jatuh bangkrut lagi. Aku pengen ngebahagiain kamu, terus ya ngebahagiain Isel. Soalnya kan aku kerja memang buat kamu sama Isel sekarang, Dek. Jadi sekali lagi aku terima kasih sama kamu. Soalnya kan jarang banget ada orang yang mau, apalagi kamu cantik. Terus ya aku muka pas-pasan lah. Kenapa mau bilang iya memang pas-pasan gitu. Ya mudah-mudahan nanti aku bisa jadi ibu yang baik lah buat Isel nantinya. Iya, sayang. Dan sekarang kita tinggal menikmati hasilnya kerja kita. Dan sekarang nggak usah bahas-bahas masa lalu lagi. Aku udah males dan nggak pengen ngulangin lagi. Kamu juga kan harusnya kalau nanti Isel sudah gede, itu terserah kamu sih. Kamu mau cerita soal ini ke Isel atau enggak, terserah kamu. Ya pasti bakalan aku ceritain. Aku nggak bakalan misahin nggak bakalan nutupin masalah siapa mamanya dia dan kenapa sama aku udah nggak ada. Ya aku harus jelasin nanti kalau udah waktunya. Kalau sekarang kan dia masih belum tahu apa-apa. Masih kecil dia kan, kasihan juga. Oh ya itu Isel mau dibawa kemana ya sama Mas Agung tadi, Mas Rizky Agung? Iya, Mas Rizky Agung. Mungkin panas, ya. Mas, kasihan Isel nggak pakai jaket tadi kan. Ya mungkin jalan-jalan lah, dibawa ke rumahnya tangga mungkin. Tapi di sini aman kan? Aman lah. Ya udah Aku kita khawatir banget sama Isel. kita tunggu di sini aja ya, Ya sambil udah. nungguin Agung sama si Isel datang. Keringetan banget, capek pasti. Capek banget lah. Ya udah, kamu istirahat. Turun, Loh, kok turun di sini sih yang? turun. Ih, apa-apaan Ini kan sih?
kampung halamannya kamu, dan aku udah kembalikan kamu. Hah? Karena aku bangkrut karena kamu, tahu nggak? Hah? Aku sampai jual mobil. Hah? Loh, itu kan salahnya kamu sendiri kan? Salahnya siapa kamu tiap malam ngajakin aku keluar, ngajakin aku? Alah, kamu gak usah ngelak lagi ya. Kalau bukan karena kamu, aku gak bakalan jatuh miskin kayak gini. Hah? Dan sekarang aku gak mau tahu. Kamu gak usah ikut aku lagi. Dan Kamu tuh apa-apaan sih? Aku dari dulu ya udah bela-belain kamu ya. Aku sampai ceraiin suami aku dan ninggalin anak aku, itu semua demi kamu. bodoh amat. Hah? Aku udah nyesel banget milih kamu. Hah? Ya. Kamu tuh apa-apaan sih? Walaupun kamu sekarang jatuh bangkrut kayak gini, aku kan masih setia nemenin kamu. Setia? Setia sekarang nggak butuh. Hah? Kamu tega banget ya, buang aku kayak gini. Aku nggak ada harga dirinya ya. Emang kamu gak ada harga dirinya? Kalau kamu punya harga diri, kamu gak bakalan ninggalin suaminya kamu dan anaknya kamu cuma gara-gara kamu cari kesenangan sama aku. Hah? Kamu tuh apa sih? Kamu tuh jadi cowok tuh jangan kurang ajar banget kamu ya. Udah. Apa? Aku mau pulang. Kamu ninggalin aku enak aja. Kamu ninggalin aku di sini, hah? Kembali lagi tuh sama mantan suami. Apa-apaan sih kamu? Anak David. Duh, aku tuh nyesel banget udah ninggalin suami aku dan anak aku cuma demi David itu. Aku nyesel banget sekarang. Gimana ya nasib anak aku dan mantan suami aku dulu? Loh, ini kan rumahnya si Agung. Apa aku ke rumahnya si Agung ya? Siapa tahu dia masih berhubungan sama mantan suami aku dan anak aku. Yaudah deh, aku coba ke rumah Agung. Lama banget ya, Dek. Apa kita cari aja? Apa ini lagi? Mau hujan Udah kan? Aku juga panik hujan. kan. Mas itu bawa Isel kan. Ya itu, Dek. Jadi khawatir. Ini Coba kan kamu telepon aja deh atau kayaknya si Bagas. apa kamu hubungin? Ini kan mantan istri aku, Dek. Mas Bagas. Kamu ngapain ke sini, Rada? Suaminya kamu mana? Udah deh, kamu gak usah tanya lagi tentang suami aku. Dia udah ninggalin aku. Bentar-bentar, ini maksudnya apa ya datang ke sini? Lah terus kamu ngapain ke rumahnya Agung? Ya aku mau tanyakin kabar kamu sama anak aku. Loh, sekarang aku udah gak butuh kabarnya kamu. Ingat nggak dulu? Dulu waktu aku udah miskin, udah gak punya apa-apa, kamu ninggalin aku sama anaknya aku. Sekarang kamu datang jalan kaki sendirian tanpa suaminya, dan sekarang kamu bilang mau tanya keadaannya aku. Ingat, yang ninggalin aku dulu siapa? Kamu atau aku? Yang ninggalin Isel dulu siapa? Kamu kan? Dan sekarang kamu gak usah banyak omong sama aku. Aku sekarang udah dapet istri yang lebih baik dari kamu. Dan ini juga bakalan udah jadi mamanya Isel. Jadi kamu gak usah ngarep. Ya emang apa urusannya sama kamu? Kita udah cerai. Dan yang ngurus masalah surat perceraian kita itu kan kamu sendiri. Dan yang minta cerai sama aku tuh bukan aku, tapi kamu. Kamu ingat kan dulu sikapnya kamu sama aku gimana? Dan kamu lebih memilih laki-laki lain daripada aku. Terus anak kita kemana sekarang? Kenapa? Kamu mau ketemu sama Isel? Mbak, kenapa baru sekarang kamu nyari anak kamu? Mbak, kamu gak usah ikut campur ya? Masalahnya dia yang ngerawat dari kecil. Kamu gak ikut ngerawat. Walaupun dia ikut ngerawat, tapi kan aku yang ngelahirin anak aku. Tapi kan dulu tetap ibunya kan? Lah, kamu sekarang gak usah nyolot. Dulu yang gak mau buat ngerawat Isel itu siapa? Kamu sendiri kan? Iya. Bukan aku, bukan juga. Tapi kan aku ibunya juga, aku berhak buat ketemu sama anakku aku sendiri. Tapi kamu udah buang suami kamu sama anak kamu, Mbak. Sekarang kamu udah nggak berhak tanya-tanya suami saya. Apalagi nanya Isel juga. Kamu udah buang Isel kan? Memang aku ya. minta maaf, aku nyesel. Terlaluan kamu ya. Ibu macam apa kamu kalau kayak gitu? Aku kangen sama anak aku. Sekarang mana anak aku? Sekarang kamu bilang kangen. Dulu dibuang-buang. Isel sekarang udah besar. Jadi juga udah gak perlu. Mbak, tolonglah Mbak. Kita sama-sama perempuan kan? Mbak tahu kan gimana rasanya kalau kita udah gak ketemu sama anak kita bertahun-tahun. Aku kangen banget Mbak sama anak aku. Oke, tolonglah bujuk suami Mbak. Sebenarnya aku masih kesel aja sama kamu udah ninggalin anak bayi yang masih butuh ibunya, kamu tinggalin gitu aja. Iya Mbak, saya salah. Saya dulu itu memang dibutakan sama cinta, Mbak. Ya, seharusnya kalau kamu udah siap jadi ibu, kamu harus siap ngadepin kehidupan pahit manis, kamu harus siap dong. Dan sekarang kalau Isel udah besar, kamu malah nyariin bilang kangen. Nah, aku
Aku baru tadi bilang sama istriku, aku gak pengen, sebenarnya gak pengen buat kesini, tapi aku karena pengen jemput Agung buat ikut kerja sama aku. Dan kamu sekarang bisa lihat nih, sekarang aku udah punya mobil, dan rumah aku udah besar. Dan Isel juga sekarang udah bahagia kok. Tanpa kamu aku juga bisa ngebesarin Isel. Dan sekarang juga udah ada ibu pengganti buat Isel. Kalau Isel hidup sama kamu, Isel mau jadi apa? Udah. Aku minta maaf Oke. sama kamu ya Mas ya. Emang dia salah. Itu kan dia ibu kandungnya Mas. Kesini cuma buat bertemu kan. Udah lah, nggak apa-apa. Tapi Kandungnya. iya, aku paham dia ibu kandungnya, tapi kalau ingat ke masa lalu, dia dulu udah ngebuang aku sama Isel. Dan lebih teganya lagi, dia bawa laki-laki lain ke rumah. Dan dia juga sengaja dikasih tahu ke aku biar aku mau diceraikan sama dia. Ya aku ngerti kok. Cuman kan kamu nggak bisa dong pisahin anak kamu sama ibu kandungnya Mas. Sekarang aku tanya deh, suaminya kamu mana? Udah, aku udah bilang barusan, suami aku udah ninggalin aku. Begitu, karma memang ada. Dan penyesalan itu gak pernah di awal, pasti di akhir. Kan aku sudah bilang sama kamu, dari dulu aku udah bilang sama kamu, jangan mentingkan perasaan sendiri dan mengorbankan anak. Kamu kan udah bilang, aku juga udah bilang dulu, aku kalaupun cerai sama kamu, aku bisa cari perempuan yang lebih baik dari kamu. Sekarang aku buktikan, aku dapatkan perempuan yang lebih baik dari kamu. Tapi nasibnya Isel gimana? Kalau Isel masih ketemu sama kamu, nanti aku mau cerita apa sama dia? Mbak. Enggak gini. Kalau aku Ayolah, Mas, terserah sama tolong. suami aku. Kalau suami aku mengizinkan kamu bertemu anak aku Isel, ya nggak apa-apa. Aku ngerti karena kamu ibu kandungnya. Cuman kamu harus ingat kalau kamu itu sudah bukan ibu yang baik buat Isel. Ya tapi kasih kesempatan lagi lah buat aku Mbak. Buat ketemu anak aku kangen loh, udah bertahun-tahun nggak ketemu. Sekarang udah kebukti Sekarang kamu semua bilang ya. kangen ya. Aneh kamu, ibu macam apa sih kamu? Nggak, Tega-teganya ninggal anak kecil, anak yang masih butuh ibunya. Kamu tinggalin gitu aja. Kamu ingat nggak dulu? Kamu ya. Aku buat cari susunya Isel, aku sampai pinjem ke tetangga. Kamu tahu sendiri aku sampai ditagih tiap hari. Gara-gara aku nggak bisa bayar hutang. Dan kamu malah ninggalin aku di saat aku ngebutuhin kamu. Dan Isel juga ngebutuhin seorang ibu. Sekarang aku udah dapat gantinya semua. Harta aku ada, istri yang baik dan cantik juga ada, dan ibu yang baik buat Isel juga ada. Dan sekarang walaupun kamu gak kesini, sebenarnya aku udah gak apa-apa, gak masalah. Kalau dulu memang aku butuh, tapi sekarang udah terlanjur ya, mau gimana lagi. Dan Isel juga udah gak butuh sosok seorang ibu seperti kamu. Yang udah meninggalkan Isel sedari bayi. Sekarang kalau udah enak-enak, kamu datang mau ketemu sama Isel. Sedangkan kamu udah ditinggal sama suaminya. Gimana sekarang perasaannya? Nah, perasaanku dulu sama seperti kamu sekarang, yang kamu rasakan sekarang. Cuman bedanya kamu sekarang nggak ada beban tanggungan anak. Kalau aku dulu masih mikir masalah anak, mikir masalah masa depan anak. Tapi sekarang kamu udah nggak ada. Ingat loh, aku kerja keras buat Isel. Aku pernah jadi gelandangan di luar kota. Dan aku juga nggak langsung instan seperti ini buat ngebahagiain Isel. Dengan kamu, aku berjuang mati-matian ngebahagiain Isel. Kamu malah senang-senang sama laki-laki lain. Udah, aku tahu. Udah deh, kamu turunin ego kamu. Bagaimanapun kan aku ibunya. Kamu masa nggak bisa ngertiin sih perasaan aku? Ya gini, oke. Kamu sama suami aku udah nggak ada apa-apa ya. Cuman kalau untuk bertemu sama Isel, aku perbolehkan. Cuman kalau untuk kamu mengasuh Isel, aku nggak bisa. Aku udah sayang sama Isel. Aku sudah menganggap Isel sebagai anak kandungku sendiri. Kita tuh nggak boleh gitu juga dong, Mbak. Lah, ya kan terserah Aku kan ya. udah Isel. Bagaimanapun kan aku tetap berhak. Sedangkan kamu cuma ibu sambung kan? Lah, tapi kan dia yang ngerawat. Sekarang gini deh, aku gak mau debat panjang lebar. Setelah kamu bertemu sama Isel, oke, aku bakalan kenalin. Kalau misalkan kamu adalah ibunya, ibu kandungnya. Tapi jangan harap kamu bisa ngerebut Isel lagi dari aku. Aku gak ada maksud buat misahin kamu. Kapan aja dan di mana aja kamu pengen ketemu Isel, silahkan. Kamu datang ke rumah, kamu temuin Isel. Tapi jangan coba-coba kamu bawa Isel dari aku lagi. Loh, itu Isel kan? Isel, Mbak, kamu apa? kamu nggak boleh gitu, Gong. Gas, kok rada, Gas? Udah. Ini anak aku. Ya udah, kamu Tolong dong, ya, sopan jangan dong. jangan ditarik-tarik Sopan gitu dong. Oke. anak kecil. Sekarang aku bolehin kamu buat megang si Isel. Bentar ya, Nak. Bonekanya Bapak ambil dulu. Isel, ini mama, Nak. Mama kangen sama Isel. Isel sekarang udah besar ya.
Sekarang Ini mama kandung kamu, nak. udah, sekarang kamu gak usah banyak ngomong. Dia sampai nangis kan. Harusnya kamu juga harus sadar dong. Kalau seandainya dulu kamu udah gak ninggalin dia, mungkin dia gak bakalan seperti ini. Dan sekarang kamu udah tanggung sendiri resikonya. Sekarang aku minta tolong dengan hormat sama kamu. Isel mau aku bawa lagi. Dan aku juga gak kesempatan buat aku loh, Mas. Lah iya, masalahnya aku juga ada acara di rumah. Kamu sekarang udah bisa meluk Isel. Udah ngerasain kan jadi Setelah ini kamu boleh buat jenguk Isel. Kamu datang aja ke rumah. Dan Gung, nanti kalau misalkan ibunya Isel ini mau ke rumah, nggak apa-apa Gung. Nanti kamu kan kerja di rumah. Tapi minta tolong kamu awasin. Takutnya dibawa kabur sama dia Gung. Dia soalnya hatinya juga agak baik Gung. Nggak, masalahnya aku kesel juga dari dulu sampai sekarang masih tetap cari masalah sama aku. Emang aku pernah ada salah apa sih sama dia? Terus Pak, ini semuanya udah selesai kan? pacarnya kamu yang dulu kemana? Katanya sih udah diceraikan, Gung. Makanya dia tiba-tiba datang ke sini, jalan kaki, kemudian tanya-tanya masalah Isel. Aku juga nggak tahu kenapa dia langsung ke sini. Udah, sekarang Udah selesai, kamu udah ketemu sama Isel. Sekarang Isel mau kita bawa. ya udah sekarang Bentar aku dulu, Mas. Bentar dulu. Mas, Apalagi? tolonglah, Mas. Bicarakan. Kalau aku memang sama si Mas Bagas udah nggak bisa kalau ngomong baik-baik. Lah, Pasti dia selalu sekarang gini deh. Kamu dulu udah aku peringatkan. Kamu bakalan nanggung risikonya kalau kamu udah menyesal. Dan sekarang kan udah terjadi beneran. Jadi sekarang udah gak perlu ada yang mau diomongin lagi. Dan aku juga gimana ya, males bertengkar sama kamu. Cukup dulu aja deh, aku udah bertengkar sama kamu. Dan cukup dulu juga Isel dibuat mainan sama kamu. Dia udah ditinggalkan, padahal dia juga butuh kasih sayang seorang ibu. Sekarang aku udah bilang berkali-kali sama kamu, sekarang Isel udah punya ibu baru. Dan sekarang aku juga masih berbaik hati sama kamu. Aku gak melarang kamu buat gendong Isel. Dan aku gak pernah melarang kamu buat nemuin Isel. Saya juga nggak akan menghalangi kamu buat ketemu Isel. Tapi kalau kamu mau seenaknya sendiri, aku udah ngebesarin Isel mulai dari bayi sampai sebesar ini. Kamu mau bawa seenaknya begitu, ya aku nggak terima lah. Aku bukan seenak yang kamu pikirin buat ngebesarin ini. Aku masih ngutang sana sini dan aku jadi gelandangan buat ngebesarin Isel. Dan buat masa depannya Isel bagus, aku bukan dengan cara yang mudah. Ya, tapi kan aku berhak juga, Mas, mengurus anak aku. Kita udah perjanjian ya dulu. Dan kamu sendiri yang bilang mau ninggalin Isel. Sekarang ini biar jadikan pelajaran aja buat aku, buat kita semua. Kalau lagi emosi, ya jangan sembarangan ambil keputusan. Jadinya begini kan. Dan kamu juga harusnya udah bisa berpikir sekarang. Belajar dari kesalahan yang dulu pernah kamu lakuin sama aku. Dan jangan diulangi lagi. Dan sekarang aku udah gak mau mikir kamu mau gimana, aku udah gak mau mikir. Yang penting sekarang aku mau ngebahagiain anaknya aku dan mau mikirin masa depannya dia. Kalau masalah kamu terserah kamu mau gimana. Oh iya, aku masih baik hati juga sama kamu. Rumah yang dulu kita tempatin, kamu tempatin aja sekarang. Kuncinya aku juga titipin ke saudara. Silahkan kamu tempatin, aku gak masalah. Tapi minta tolong, kalau itu mau diambil masalah harta, masalah rumah kita yang dulu, silahkan kamu ambil. Tapi kalau Isel jangan sekali-kali kamu ambil. Ya udah, ayo kan? kita bawa udah aja. Cukup kan semua dari suami saya nggak mau ambil udah kan? Isel juga nggak usah dibawa dong. Ya udah, Gung, aku minta tolong dibawa aja, Gung. Tidak, yuk.